Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Ika pada pelajaran matematika. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Coba salah satu dipimpin untuk baca doa. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina wabil qur'ani imama wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya Bika akan melakukan persepsi. Jadi ini kalian silahkan mengisi daftar dulu semua. Setiap siswa nanti mengisi daftar hadir sebanyak 2 kali anak ya. Ya, dimulai dari yang depan, nanti bisa digeser ke belakang dan seterusnya. Anak-anakku semua, sambil kalian mengisi presensi, pada kesempatan pagi hari ini Bu Ika akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita semua sudah membahas mengenai materi peluang. Peluang baik itu pada pelantunan 2 buah uang logam ataupun pada pelantunan 2 buah mata dadu. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membuktikan bahwasannya untuk kesempatan yang akan lebih banyak muncul pada pelantunan baik itu pada uang logam maupun pada 2 buah dadu, nanti akan kita buktikan anak-anak, tapi dengan menggunakan permainan game, yaitu balap kuda. Tapi sebelum kita masuk ke permainan itu, Bika akan mencoba mengingatkan kembali materi kemarin, yaitu mengenai peluang, di mana pada pelantunan 2 buah uang logam ini sangat perlu sekali kita pelajari anak-anak. Karena apa? Karena tujuan pembelajaran kita yaitu supaya kita semua, terutama Bika dan juga kalian, ini anak ya, bisa memahami dan bisa menghitung nilai peluang dari suatu kejadian, baik secara empirik maupun secara teoritik. Kalau secara teoritik, berarti kemarin kita sudah membahas mengenai unsur peluang dengan menggunakan model ini grafik, kan gitu anak-anak ya. Untuk yang sekarang nanti kita akan membuktikannya dengan menggunakan permainan balap kuda. Ini kita ingat kembali pada pelantunan 2 buah dadu anak-anak. Dengan menggunakan model tabel ini, dadu yang pertama, masih ingat kemarin ya? Coba diperhatikan anak-anak. Dadu yang pertama itu kalau kita lantunkan, kita lempar, kita tos, artinya sama. Itu berarti kan kemungkinan yang akan muncul itu kan bisa jadi muncul angka 1, bisa jadi angka 2, bisa jadi angka 3, bahkan 4, 5 ataupun 6. Itu dadu yang pertama. Kita tuliskan secara vertikal menurun. 1 tambah 1, 2, sampai terakhir 6 tambah 6 yaitu 12. Perhatikan. Angka yang ada itu berkisar hanya dari berapa sampai berapa? Angka yang terkisar di sini, yang tertulis di sini itu hanya angka berapa sampai berapa? Kan ada 36 banyaknya. Tapi ternyata setelah kita perhatikan hanya angka berapa sampai berapa, Nak? Ya,
2 sampai 12. Joki pada nomor 3, joki pada nomor 4, sampai dengan dan seterusnya joki pada nomor 12. Berarti ada berapa angka ini, Nak? Jumlahnya? Ada 11. Nah, ini permainan kita. Setelah kita siapkan kudanya semua, siap untuk bertanding anak-anak ya. Nah, nanti langkah selanjutnya kita akan melantunkan 2 buah dadu ini. Lantunkan 2 langsung, Nak. Gini, kocok. Ojo mbok glentangke. Ya, gitu. Uncal. Ya. Berapa, Nak? 3 sama 4. Berarti berapa? 7. Joki nomor 7. Ini dia berarti melangkah 1 kali ke sini. Dah. Begitu cara kerjanya. Selanjutnya lantunan berikutnya, Nak. 5 sama 1. Berapa jadinya? 6. 6. Joki nomor 6. Kita naikkan 1 langkah. Ya. Selanjutnya 1 sama 2. 1 sama 2 berarti berapa, Nak? 3. 3. Joki nomor 3 kita naikkan. Angka 7. Ya. Terus yang kedua tadi 6. Yang ketiga 4. Yang keempat 3. 3. Terus selanjutnya yang ke berikutnya kelima 7. Yang kelima yaitu 7 lagi ya. Dan yang terakhir 7. 7. Berarti di sini joki nomor berapa saja itu? Joki nomor 3 mendapatkan 1 langkah, joki nomor 4 1, joki nomor 5 tidak bergerak ya, Nak ya. Joki nomor 6 1, joki nomor 7 3. Maka banyak pelantunnya di sini ada berapa? 4 dengan dimenangkan oleh joki yang ke-7. Baik itu secara teoritis seperti ini maupun secara empiris yang kita lantunkan dengan menggunakan dadu, teori itu akan sama. Jadi ini akan kita buat kelompok, masing-masing kelompok 4 anak. Nah, nanti tekniknya kalian akan mempraktekkan. Setiap kelompok akan Bika kasih 2 dadu. Kalian tos, kalian lantunkan, kalian lempar sebanyak-banyaknya sampai salah satu joki mencapai finish. Nanti pada joki nomor berapa yang sampai finish duluan kamu tuliskan, dan pada pelantunan yang keberapa dia bisa mencapai finish. Nanti joki yang duluan sampai di finish dan pelantunan yang paling sedikit, itulah kelompok kalian yang menang. Mulai, baru kalian mulai ya. Nah, kudanya nanti tinggal pasangkan di sini, nanti diarahkan aja. Kudanya ditata di sini. Sini semua ya. Nah, nanti ada yang ngetoskan sapa, ada yang menggerakkan. Ada yang ngetos, ada yang menggerakkan kuda, ada yang menulis. Paham ya? Joki mana yang 5? Sebanyak berapa pelantunan ini tadi? Nah, ini berarti direkap, Nak. Joki 1 berarti 1 kali. Posisi kudanya biar tidak berubah. Bagi yang sudah selesai merekap dan menempel, silahkan bisa dipasang di papan pajang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan hasil diskusi kami pada permainan balap kuda ini. Ternyata joki yang menang pada nomor 5 dengan pelantunan sebanyak 24. Perkenalkan, nama saya Melani. Saya dari kelompok 2. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menerangkan tentang permainan balap kuda. Ternyata yang pemenang permainan balap kuda dimenangkan oleh nomor 8. Perkenalkan, nama saya Deva Abbas Miftah. Saya berasal dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami
tentang permainan balap kuda dengan 2 buah dadu yang dimenangkan pada joki ke-9 dengan pelantunan yang ke-15. Perkenalkan, nama saya Farih. Saya dari kelompok 4. Saya ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang permainan balap kuda. Ternyata pemenangnya joki yang nomor 5. Ya anak-anak, jadi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kita lihat satu persatu tadi hasil pemaparannya. Dari kelompok 1 ternyata joki nomor 5 sampai finish terlebih dahulu pada pelantunan yang ke-24. Pada kelompok 2, joki nomor 8 sampai finish terlebih dahulu pada pelantunan yang ke-13. Dan kelompok 3, joki yang sampai di finish terlebih dahulu itu adalah joki nomor 9 pada pelantunan yang ke-15. Dan kelompok 4 ternyata pada permainan balap kuda ini menghasilkan joki nomor 5 sampai finish terlebih dahulu pada pelantunan yang ke-14. Dari sini kita lihat ternyata pada kelompok 4 joki nomor 5. Berarti di sini terletak pada rentang antara 5 sampai 9 sesuai dengan tadi teori kita bahasanya untuk peluang yang sering muncul itu antara 5 sampai dengan 9. Terus untuk kelompok 3 yaitu joki nomor 9, ya kan? Terus yang kelompok 2 ternyata joki nomor 8. Dan yang kelompok 1 joki nomor 5. Berarti di sini terbukti anak ya, bahasanya baik itu kita mencari peluang secara teoritik maupun empirik itu hasilnya sama. Peluang yang sering muncul di situ di antara nomor 5 sampai dengan 9. Ya dikarenakan pada kelompok 2 ini ternyata pada permainan balap kuda joki nomor 8 itu sampai finish terlebih dahulu. Dan pada pelantunan yang paling sedikit yaitu di pelantunan yang ke-12, maka dari penilaian BK baik itu pada keaktifan kalian dalam kerja kelompok maupun hasil diskusinya, kelompok 2 merupakan pemenang dari hasil diskusi pada saat ini. Kita berikan aplaus pada kelompok 2. Dari kelompok 2 salah satu maju ke depan sebagai bentuk terima kasih atas kerja kelompok kalian yang sudah antusias sekali dan akhirnya memenangkan pada diskusi kelompok ini. Nilai tertinggi diterima ya, Nang ya? Ya. Terima kasih. Semangat ya, Nak ya. Kalau begitu, sekarang Bika berikan kuis. Kuis ini sifatnya individu. Jadi silahkan nanti kuis ini kalian kerjakan dan setelah selesai kalian kumpulkan ke Bu Ika. 1, 2, 3 dibagi. Ini silahkan dikerjakan dengan cepat dan tepat. Sudah selesai mengerjakan kuisnya, Nak? Ya, berarti bisa Bika ambil lembar jawabnya ya, Nak ya. Ini 1, 2. Ya demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada materi peluang, kita kolaborasikan dengan permainan balap kuda untuk menghasilkan konsep bahwasanya menghitung nilai peluang itu baik dengan menggunakan teori secara empirik maupun secara teoritik ternyata hasilnya sama. Berarti kesimpulannya untuk pembelajaran dengan menggunakan permainan balap kuda ini sangat menyenangkan. Iya Pak Anda, Nak? Ya, masih ada pertanyaan enggak ini anak-anak? Ya, kalau enggak ada, berarti untuk pertemuan yang datang kalian silahkan pelajari untuk frekuensi harapan sebelum kita masuk ke materi tersebut. Dan untuk pertemuan kali ini berarti kita sudah selesai, kita sudahi bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian yang bisa Bika sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.